Pak, ini kan eh, Bapak sebagai mantan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja di Kabupaten Rokan Hulu, untuk menjadi ketua ini persyaratan dan untuk menjadi di bawah konfederasi ini apa serikat apa saja nih Pak? Di bawah konfederasi ini ada lebih dari 17 serikat pekerja. Kalau di Rohol ini pengetahuan ada namanya NIBA, ada nama SPTI, ada namanya SP3. Jadi yang waktu Bapak pernah Bapak jadi ketua konfederasi ini Pak? Pernah tahun 2005. Sampai dengan tahun berapa Pak? 1 tahun saya diberi kesempatan untuk memuscapkan, tapi Yang menggantikan Bapak setelah 2005 ini siapa Pak? saya nggak tahu. Oh gitu Pak ya. Jadi Kalau lebih tahunya tentu setiap apa itu kan disampaikan tembusan, baik itu namanya PLT atau apa namanya, itu tembusannya tentu diberikan kepada Datnakir. Senat Tenaga Kerja ya. Terus sepengetahuan Bapak semenjak Bapak jadi ketua konfederasi serikat buruh ini yang ada di Rohol, apa saja yang sudah menjadi anggota Bapak di itu Pak? Serikat apa saja Pak? Kita mengajak tapi tak mau bergabung. Yang waktu itu siapa yang sudah masuk Ada bergabung? namanya Porkot. Itu yang dipegang Sporkot ini siapa? Ya, SP3. SP3 ya waktu itu ya. Ada lagi namanya NIBA. Yang Uniba siapa waktu itu Pak? NIBA saya. Oh Bapak juga sih Pak. Ya, Terus SPTI waktu itu ada Pak? SPTI waktu itu belum ada lagi. Terus ada tadi dengar aku informasinya ada Serikat Pekerja Darat, apa itu namanya tuh Pak? Saya nggak pelajari itu, Saya nggak karena pelajari. saya bilang tadi serikat pekerja ini banyak. Ada SBSI, ada pariwisata, macam-macam. Tapi yang masuk di Yang konfederasi nampak apanya kegiatannya pada saat itu adalah NIBA dan SP3. SP3 ya. Berarti waktu itu udah masuk anggota di dalam pengurusan konfederasi ini yang NIBA sama SP3 nih Pak ya? Belum masuk. Belum masuk juga ya Karena waktu itu ya? kita ajak tidak ada respon. Menurut Bapak sampai dengan tahun 2020 ini Pak, sepengetahuan Bapak siapa ketua konfederasi Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu Pak ya. Berarti Bapak nggak pernah diundang selama ini sebagai mantan ketua Pak ya? Sebagai generasi perjuangan buruh Pak ya? Nggak pernah diundang? Oh gitu Pak ya. Terus persyaratan untuk menjadi ketua konfederasi ini sebenarnya gimana Pak? Kalau kita mau ketua konfederasi, namanya kita akan diberikan PLT namanya. Kita sampaikan ke Dirjen KPR. Ya kan? Setelah itu kita adakan musyawarah. Yang namanya hak suara itu ada yang pada serikat pekerja tadi. Itu yang terdaftar dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja. Baru itu bisa melakukan kegiatan Ya, ucap ya, legalitasnya jelas. Walaupun dia sudah punya SK, dia memang harus mendaftarkan. Apa harapan Bapak tentang buruh dan pekerja yang ada di Rokan Hulu sekarang ini Pak, yang kita nilai masih kurang sejahtera? Menurut Bapak gimana nih Pak? Saya tidak mengatakan tidak sejahtera, tapi di bawah saya yang menaungi NIBA ini selama 8 tahun, ada perubahan tingkat upah sampai dengan dari Rp6 sawit ini menjadi Rp16, dari Rp200 semen ini menjadi Rp1.000. Itu dalam bentuk tripartit. Tripartit ini terdiri dari pemerintah, wakil pengusaha, dan wakil peburuhan. Karena pada saat itu yang mewakili buruh ini saya, yang mewakili pengusaha saya. Karena jabatan saya waktu itu
Ketua Kadin ya? Kamar Dagang dan Industri. Itu sebenarnya. Saya siapa saja yang menjadi ketua konfederasi ini, saya mengucapkan terima kasih. Ada orang mau peduli dengan rakyat. Ya. Tapi kalau kita menjadi ketua ini, tentunya mekanisme harus ditempuh. Agar legalitas kita itu tidak senyum orang. Iya, iya. Agar legalitas kita menjadi ketua itu diakui orang secara umum banyak. Karena yang kita urus nih serikat pekerja ini kita tahu lah. Memang orang-orang yang sangat perlu perhatian. Karena SDM-nya tidaklah sama dengan pengusaha atau yang lain-lainnya atau pedagang atau orang dinas. Jadi ini perlu pertanyakan juga sama dinas ini tentang keabsahan serikat nih Pak. Keabsahan itu keluar setelah adanya tanda pencatatan oleh dinas terkait. Setiap DPC-nya itu terdaftar. Setiap unit kerja itu terdaftar dengan anggotanya. Itu. Jadi ini silakan, tapi prosedurnya di tahapan prosedurnya. Kalau memang nanti datang SPTI banyak ikut dalam musyawarah itu, MIBA ikut, SBSI ikut, serikat apa lagi? Serikat tadi pekerja ada serikat pekerja darat. Legalitasnya jelas. Orang ini legalitasnya jelas. Terdaftar atau ada tembusan surat PLT-nya di dinas terkait. Dilihat umur karatekernya itu atau PLT itu sampai kapan. Dia pun kalau mamanya dia belum dikeluarkan pencatatan, tapi tembusan surat PLT-nya atau surat karatekernya terdaftar di dinas tenaker, walaupun belum dikeluarkan pencatatan, ini sah dia melakukan hak suaranya itu dianggap sah. Pak, ada nggak kaitannya ini Pak dalam kancah politik nih? Ini tiba-tiba nih pada muncul nih organisasi buruh lah, yang inilah, yang itulah. Gimana nih Pak? Ini kan mau saya tahun kalau politik nih. menanggapi itu senyum aja lah kalau saya. Senyum ya Pak ya. Karena orang menjadi itu tuh tentu namanya untuk ada kepentingan rakyat, ada kepentingan kelompok. Semua Gitu kita ya. ini ada punya kepentingan. Mungkin kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, dan kepentingan rakyat. Tapi khususnya yang paling besarnya haruslah kepentingan rakyat. Itu nggak ada masalah sebenarnya kalau itu. Ya mamanya si serikat ini mau mendukung si B, ya mau ngomong aja. Mau dukung ini, mau ngomong aja kalau kata kita saudara kita orang Jawa kan. Pak, izin Pak, mohon maaf Pak, mau nanya Pak, nama Bapak siapa Pak? Haji Sarkawi SE. SE ini apa nih Pak? Sarjana ekonomi Pak ya? Sarjana ekonomi. Oh makasih Pak. Nah,